Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami agar kami bisa memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Kebangunan Keagamaan yang Besar. Ayat renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Sebuah kebangunan agama di bawah pengumuman kedatangan Kristus yang segera diramalkan dalam nubuatan pekabaran malaikat yang pertama yang terdapat dalam Wahyu pasal 14. Tidak ada pekabaran seperti itu pernah diberikan di masa-masa lalu. Waktu penghakiman kini telah tiba. Seperti pembaharuan besar pada abad ke-16, pergerakan Advent muncul di berbagai negeri kekristenan pada waktu yang bersamaan. Pada tahun 1821, 3 tahun setelah Miller sampai pada keterangan nubuatan-nubuatan yang menunjuk kepada waktu penghakiman, Dr. Joseph Wolf, misionaris dunia yang mengadakan perjalanan luas dari tahun 1821 sampai tahun 1845 di Mesir, Ethiopia, Palestina, Syria, Persia, dan Amerika Serikat, mengkhotbahkan kedatangan kedua kali dan membagi-bagikan Alkitab dalam berbagai bahasa. Di Amerika Selatan, Lacunza menerbitkan pandangannya tentang kedatangan Kristus yang segera dengan judul Rabbi Ben Ezra, dan di tahun 1825 bukunya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bengel adalah seorang sarjana Alkitab terkenal. Terang mengenai kedatangan Kristus kedua kali masuk ke dalam pikirannya setelah ia mendengar sebuah khotbah tentang Wahyu pasal 21. Tulisan-tulisannya menyebar luas di seluruh dunia Kristen. Di Geneva, Swiss, Gaussen, seorang sarjana dan pembicara terkenal dan dikagumi di Prancis, menerbitkan pelajarannya yang pertama tentang dekatnya kedatangan Kristus. Pertama kepada anak-anak dan kemudian setelah membangkitkan minat besar kepada para orang tua. Di Skandinavia, meskipun gereja negara menentang penyebaran minat pada pekabaran kedatangan Yesus, anak-anak kecil secara ajaib mengabarkan kedatangan Yesus yang akan segera tiba. Pokok pikiran, waktu yang diharapkan itu sudah berlalu dan Kristus tidak datang untuk melepaskan umatnya. Mereka yang dengan iman dan kasih yang sungguh-sungguh yang telah mencari dan menantikan juru selamat mereka mengalami kekecewaan yang pahit. Namun, begitu maksud Allah sedang dicapai, Ia menguji hati mereka yang mengaku menantikan kedatangannya. Ada beberapa di antara mereka yang hanya karena takut pengakuan iman mereka tidak mengubah hati mereka atau hidup mereka. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 392. Pelajaran malam ini. Pada titik penting dalam rencananya, Allah mengangkat orang-orang untuk menyampaikan pekabarannya yang istimewa kepada dunia. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan lagi akan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk menjadi alat Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, menyampaikan pekabaran Injil kekal ke segala orang. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus menuntun kami. Kami boleh menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang mau menjadi pengabar Injil melalui talenta yang sudah kami miliki. Terima kasih Tuhan menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.